say goodbye. They all see that it's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga di pagi hari ini kalian masih diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk bilangan berpangkat, ini ada 6 sifat penting yang nanti kalian harus pahami terlebih dahulu. Sifat yang pertama yaitu A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 maka nilainya 1. Misalkan saja di sini 2 pangkat 0 ini 1. 3 pangkat 0 ini 1. 10 pangkat 0 ini juga 1. Kemudian yang kedua, kalau ada perkalian bilangan berpangkat, maka bilangannya nanti ditulis, pangkatnya itu ditambah. Jadi kalau di sini ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, syarat dua bilangan berpangkat ini bisa digabung, bilangan yang dipangkatkan itu harus sama. Kalau di sini A, di sini A, ini B, ini B, ini B, ini H, nggak boleh. Jadi BH nggak boleh, harus hurufnya sama. Kemudian yang ketiga, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurangi N. Jadi sifat yang ketiga, kalau ada pembagian bilangan berpangkat, maka bilangannya tulis, kemudian pangkatnya dikurangi. Terus yang keempat, A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka bilangannya nanti ditulis, pangkatnya dikali. Kemudian yang kelima, A pangkat min M bisa diubah menjadi bentuk pangkat positif, yaitu 1 per A pangkat M. Kemudian yang keenam, akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi kalau ada bentuk bilangan akar mau dijadikan bentuk pangkat, maka pangkatnya nanti dibagi. Ini M, ini N, maka di sini A pangkat M per N. Jadi ada 6 sifat penting yang perlu kalian pahami untuk bilangan berpangkat. Itu mulai dari sifat yang pertama sampai sifat yang terakhir. Itu kunci mengerjakan bentuk bilangan berpangkat. Sekarang kita masuk pada contoh yang pertama dulu biar kalian nggak bingung. Nomor 1, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 3. Kalau ada bentuk perkalian bilangan pangkat sesuai dengan sifat dari bilangan berpangkat tadi, suatu bilangan berpangkat kalau dia dikalikan, maka bilangannya ditulis dan pangkatnya ditambah. Ini 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 3. Berarti ini 2-nya saya tulis dulu. Pangkatnya tinggal nambah, 5 tambah 6 11 tambah 3 14. Berarti bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 14. Kemudian contoh yang kedua, misalkan begini, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3, kita tulis dulu. Pembagian bilangan berpangkat tadi, bilangannya tulis, pangkat kurangi. Di sini 6 kurangi 2, 4. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan di sini ada 2 pangkat 5, kemudian ini kita pangkatkan dengan 3. Perkalian bilangan pangkat, pangkat dijumlah, pembagian pangkat kurangi. Kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka bilangannya tulis, pangkatnya dikali. Di sini ketemu 15. Kemudian yang keempat, misalkan begini.
Misalkan di sini ada 2 pangkat min 3. Kalau ada bentuk bilangan berpangkat negatif, bilangan pangkat negatif ini bisa dikerjakan kalau pangkatnya nanti sudah dirubah menjadi bentuk pangkat positif. Caranya di sini, ini kita rubah menjadi 1 per, ini kita taruh bawah menjadi 2 pangkat, ini positif 3. Kemudian 1 kita tuliskan dulu, per 2 pangkat 3 kita hitung, ini ketemu 8. Jadi 2 pangkat min 3 itu senilai dengan 1 per 8. Sekarang untuk nomor 5, 2 pangkat min 3 ditambah 3 pangkat min 2. Nah, untuk contoh soal nomor 5 ini sudah soal-soal yang nanti sering keluar di tes ataupun ujian. Cara pengerjaannya sama. Karena di sini kita ketemu bentuk pangkat negatif, maka ini masing-masing kita rubah menjadi bentuk pangkat positif dulu. 2 pangkat min 3 ini jadi 1 per 2 pangkat 3 ditambah ini jadi 1 per 3 pangkat 2. Kemudian ini kita hitung, ini 1 per 8 ditambah 1 per 9. Penjumlahan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Ini tak jadikan 72. 72 bagi 8, 9 kali 1, 9. Ini 8. Berarti ketemu hasilnya 17 per 72. Itu contoh soal yang kelima. Nanti soal yang kelima ini kalian pahami, karena ini soal langganan setia yang selalu keluar di tes, baik itu mid, semesteran maupun ujian. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 misalkan begini, 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat min 1. Nah, ini kita bikin soalnya yang panjang sekalian biar kayak kereta. Nah, cara pengerjaannya ini sama. Kita hitung satu-satu dulu, karena ini sudah pangkat positif, tinggal ngitung manual. 2 pangkat 3 ini 8 ditambah 2 pangkat 2 ini 4 tambah ini 2 tambah 2 pangkat 0 itu 1. Karena semua bilangan itu kalau dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Ditambah, lah karena ini ada pangkat negatif, jadikan pangkat positif, jadi 1 per 2 pangkat 1. Karena pangkatnya 1 nggak perlu ditulis. Terus ini tinggal kita hitung. 8, 4, 2, 14 tambah 1, 15. Ini berarti 15 1 per 2 atau 15 setengah. Itu soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Yang sering keluar itu soal kombinasi untuk nomor 5 dan 6. Terus kita lanjut soal nomor 7. Nilai dari 32 pangkat 2 per 5. Nah, soal nomor 7 itu bentuk penerapan dari sifat bilangan berpangkat, di mana tadi A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Nah, untuk bentuk-bentuk pangkat pecahan seperti ini, cara pengerjaannya nanti, pertama kita bikin kurungnya dulu, kemudian pangkatnya kita tulis dulu. Kalau ini 2 per 5 ya ini kita tulisi 2 per 5. Terus langkah berikutnya, kita melihat penyebut dari pangkat. Kalau ini angkanya 5, maka di sini kita tulisi 5. Kalau ini 6, ini 7 dan seterusnya. Jadi angka antara pangkat di penyebut dengan pangkat yang di dalam kurung ini nanti harus selalu sama. Terus berikutnya, di sini 32 itu kita rubah menjadi bentuk perpangkatan. Berapa pangkat 5 sama dengan 32? Ini jawabnya adalah 2. Nanti kalian bikin perkaliannya dulu, dicoba-coba kalau masih bingung.
Terus berikutnya, kalau di sini angkanya 5, ini 5, karena sama ini kita buang. Sehingga sisanya itu tinggal 2 pangkat 2 dan ini hasilnya adalah 4. Jadi 32 pangkat 2 per 5 itu sama dengan 4. Terus yang nomor 8. Nomor 8 itu hampir sama dengan soal nomor 7. Cuman kalau nomor 8 itu soal variasi yang nilai itu ada 3. Kalau di sini tadi kan hanya 1 yang kita hitung, tapi untuk nomor 8 ini ada 3. Tapi pengerjaannya ini sama. Langkah pertama kita bikin kurungnya dulu. Pangkat kita tulis dulu 2 per 3. Ditambah ini kita bikin kurung dulu. Ini 5 per 6. Dikurangi bikin kurung dulu. Ini 2 per 3. Terus habis itu kita kerjakan satu-satu. Ini 3, ini 3, 27, oh 3 pangkat 3. Kemudian ini 6, ini 6, 64, berarti ini 2 pangkat 6. Kemudian ini 3, 125, oh ini berarti 5 pangkat 3. Setelah ketemu bilangan-bilangan yang ada dalam kurung, tinggal kita coret aja nih. 3, 3, 6, 6, 3, 3 habis. Sisanya kita hitung. 3 pangkat 2 ini 9. Ditambah 2 pangkat 5 ini 32. Dikurangi 5 pangkat 2 ini 25. Terus berikutnya 32 kurangi 25, 7 tambah 9 ini 16. Jadi hasil dari 27 pangkat 2 per 3 ditambah 64 pangkat 5 per 6 dikurangi 125 pangkat 2 per 3 itu adalah 16. Terus berikutnya yang nomor 9. Bentuk sederhana dari A pangkat 5 dikali B pangkat min 3 dikali C pangkat min 2 dibagi A pangkat 2 dikali B pangkat min 4 dikali C pangkat 6 adalah. Kalau kita ketemu bentuk-bentuk pembagian di mana pangkat-pangkat dari bilangan atau huruf yang dipangkatkan itu ada yang negatif, ada yang positif, maka langkah yang pertama nanti rubah dulu sehingga semua pangkat itu bernilai positif. Kita kerjakan dari atas dulu. Kita mulai dari yang atas. Di sini ada A pangkat 5. Oh, pangkatnya positif, ditulis ulang dulu. Kemudian B-nya pangkatnya negatif, taruh bawah. Kemudian C-nya, oh C min 2 karena negatif, ditukar dipindah ke bawah. Yang atas sudah selesai. Sekarang kita cek yang bawah. A2 pangkatnya positif, tulis dulu A2. B min 4 karena pangkat negatif dipindah ke atas. Di sini jadi B pangkat 4. Kemudian C pangkat 6 karena pangkatnya positif, ya ini tinggal tulis saja C pangkat 6. Terus berikutnya, setelah semuanya bernilai positif untuk pangkatnya, tinggal kita cek. Ini A5, ini A2. Oh, besar yang atas, yang kecil dicoret pangkat sama huruf B. Yang besar ini pangkatnya dikurangi 5 kurangi 2, 3. Kita tulis dulu, berarti A pangkat 3. Kemudian untuk B-nya, yang atas B4, yang bawah B3, besar atas. Berarti yang bawah hilang. Yang atas pangkat kurangi sisa 1, berarti sisa atas B pangkat 1, atau ditulis B saja, satunya enggak usah tulis. Kemudian untuk yang bawah di sini ada C2, ada C6, berarti ini menjadi C pangkat 8. Jadi bentuk sederhana dari A pangkat 5 dikali B pangkat min 3 kali C pangkat min 2 dibagi A pangkat 2 kali B pangkat min 4 kali C pangkat 6 adalah A pangkat 3 kali B per C pangkat 8. Jadi kuncinya untuk soal nomor 9,
Kalau ada bentuk pangkat negatif maka dirubah dulu menjadi pangkat positif. Caranya ditukar tempatnya. Yang atas negatif pindah bawah, yang bawah negatif pindah atas, sampai ketemu bentuk pangkat positif semua, baru dikerjakan. Oke, kita lanjut soal variasi yang terakhir untuk bilangan berpangkat. Nomor 10 dulu. 2 pangkat 2x plus 13 sama dengan 2 pangkat 3. Kalau ada bentuk persamaan bilangan berpangkat, kuncinya persamaan ini bisa dikerjakan kalau bilangan yang dipangkatkan sama. Untuk nomor 10, ini 2 pangkat, ini 2 pangkat. Oh, sudah sama. Maka bilangan 2-nya tinggal coret. Ambil pangkatnya saja. 2x plus 13 ini sama dengan 3. Kemudian 2x tak tulis sama dengan 13 dipindah ruas. Berarti menjadi negatif. 3 kurangi 13 min 10. Berarti x sama dengan min 10 dibagi 2. Berarti ini ketemu min 5. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan 2x plus 13 sama dengan 2 pangkat 3 adalah min 5. Itu soal nomor 10. Kemudian yang terakhir soal nomor 11. Nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat x plus 5 sama dengan 9. Kalau ketemu bentuk perpangkatan tadi, syarat bilangnya dipangkatkan kan harus sama. Untuk yang ruas kiri 3, yang ruas kanan 9. Oh, belum sama. Karena belum sama, yang kiri tak tulis ulang dulu. Sama dengan yang kanan jadikan 3 pangkat. Kalau ini 9 berarti ini 3 pangkat 2. Karena ini bilangannya sudah sama-sama 3, maka coret, ambil pangkatnya. X plus 5 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 kurangi 5. Berarti ini ketemunya adalah min 3. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat x plus 5 sama dengan 9 adalah x sama dengan min 3. Itu adalah materi yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Jadi intinya 6 sifat yang pertama tadi kalian harus paham dulu. Karena untuk soal-soal yang berkaitan bilangan berpangkat itu dasarnya adalah sifat-sifat dari 6 syarat yang pertama tadi. Asal syarat-syaratnya tadi kalian paham, kemudian soal-soal latihannya ini kalian kerjakan ulang, maka untuk bilangan berpangkat itu tidak mengalami masalah. Saya kira sampai sini aja untuk materi bilangan berpangkat. Tetap semangat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always